buku itu dijadikan sebagai buku digital. Nah, kalau buku digital konsepnya ya, seorang penulis ya ketika dia menulis buku sudah selesai, kemudian dikasihnya kepada kami sebagai toko buku, ya. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam toko buku kita yang berbentuk digital. Nah, kita tidak melihat itu nilai-nilai hitungan ekonomis yang lebih mendasar seperti buku percetakan, karena kita tidak mengeluarkan kos. Ya. Kita tidak ada keluar kos. Artinya 100 lembar, 200 lembar, 10 lembar, 50 lembar kita tidak lihat. Nah, tetapi yang kita lihat ketika buku digital tadi itu yang kita compare ya, kita compare dari buku konvensional harga 200.000, kalau buku digital tuh harganya 10.000 atau 15.000 sama 20.000. Jadi sangat murah sekali harga buku itu. Kemudian ketika buku tadi kita jual dengan harga murah, jangkauan promosinya tuh dunia. Jadi ketika misalnya nih Abang Dede, seorang penulis menulis buku mengenai tentang keindahan pariwisata Riau, kemudian kita jualkan di toko buku kita, itu yang pembelinya bisa teman di Surabaya, pembelinya bisa teman kita di Papua, pembelinya bisa teman kita di India, karena jangkauan marketingnya itu sangat luas sekali. Kemudian buku tadi dibeli orang 1 juta orang, bukunya nggak pernah habis. Tapi kalau buku konvensional dicetak 100 lembar atau 100 eksemplar, maaf 100 eksemplar, ketika sudah habis itu dicetak baru lagi, dicetak ulang lagi, kan begitu kan. Nah, inilah kelebihannya buku digital dibanding dengan buku konvensional. Kemudian saya mau mengajak Bang Dede dengan keluarga, Bang Dede dengan teman-teman, bagaimana kita semua bisa jadi penulis. Nah, apa? Orang penulis itu adalah orang pinter. Bentar Bang, kan tergambarkan sama orang itu kan penulis itu harus mungkin ada pendidikannya, intinya orang-orang sudah sangat berpendidikan, baru akademisi. Kira-kira bisa nggak non akademisi? Ataupun hanya sekedar berumah tangga atau bagaimana? Siap. Jadi di dalam e-book ini, dalam buku digital ini, buku ini kan ada 2. Ada buku akademik, ada buku non akademik. Nah, kalau buku akademik tentu sesuai dengan profesi dan keilmuannya. Ya, karena itu yang akan ditransferkan ilmu itu kepada generasi. Nah, tetapi kalau buku non akademik ya ditulisnya ya, itu tidak perlu dia harus seorang sarjana dan segala macam, tidak perlu seorang ibu rumah tangga tamat SMP SD itu boleh. Yang penting orang yang menulis itu konsep yang pertamanya adalah orang yang berilmu. Nah, disiplin ilmu itu macam-macam. Nah, jangan kita berpikir disiplin ilmu itu hanya kedokteran saja, tidak. Atau arsitektur saja, tidak, ya. Nah, jadi disiplin ilmu itu berbagai macam-macam. Contohnya